Ya yang sebenarnya sejujurnya sih tahun itu tuh eh, pendek kata aja ya. 3 kata lah. Azi jadi asshole. Jadi ya Ya, rekaman. Maksudnya dunia itu membutuhkan asshole, Cok. ya Udah seperti. gitu aja. As simple as that. Kalau nggak ada Jadi asshole, ada rentang waktu di mana si Azi itu memang dia emang ada keperluan sendiri lah dalam. Jadi ya ada sebenarnya nggak salah si Azi. Saya proses transformasi saya aja yang duluan gitu. Jadi kayak saya nikahnya duluan, dia Aziz nikah belakangan dan kemudian sibuk dia ngurus berevolusi, anak. gua jadi dinosaurus. Gitu. Itu aja lah. Itu doang itu. Itulah intinya. Jadi pas rentang waktu saya ngurus anak apa segala macamnya itu duluan. Jadi pas waktu tahun 2000-an itu saya bikin album, dia nikah dan kemudian dia ngilang gitu. Jadi ya pas tahun itu ya udah akhirnya saya putusin. Sebenarnya itu udah mau bubar. Jadi ya saya kepikir saya nggak bisa ngerjain tanpa Azi karena kebayang struktur rap itu yang selama ini kita kerjain tuh rap di Homicide itu bukan yang 16 kali 2 gitu, yang 24 kadang 32 kali 2 gitu, yang ini hitungan verse-nya itu 42 kali, mungkin bahkan nggak ada chorus dan segala macam, dan itu nggak bisa saya kerjain gitu. Dan pas waktu Azi cabut itu saya nggak ngelihat kemungkinan untuk menerusinnya gitu dengan pola estetika seperti itu. Tapi akhirnya Iwan itu berjasa besar, jadi kayak udahlah kita terusin ini nih, cobain kita gini ini mungkin kita oh ya mungkin nggak mesti seperti itu gitu dulu, mungkin saya harus nyari ulang, makanya barisan-barisan itu keluar dari Homicide yang selama ini ada blueprintnya Homicide seperti itu gitu. Makanya saya ada bikin lagu kayak model Senjakala Berhala yang sebenarnya kalau misalnya ada Azi itu nggak mungkin dilakuin karena si Azi nggak akan mungkin merestui ada beat kayak Senjakala Berhala karena dia nggak suka sama sekali. Saya yakin Azi nggak akan suka ya lagu itu, Senjakala Berhala itu. Lalu ada lagu yang saya bisa ngadopsi Wiji Tukul gitu, dan saya nggak mungkin saya setuju waktu itu. Saya yakin. Atau mungkin ada yang memang kayak model spoken words yang saya sangat dari dulu saya pengen bikin kayak model The Last Poets gitu. Saya pengen kayak bikin kayak Jill Scott Heron jauh-jauh hari sebelum Homicide sebenarnya itu. Dan baru tercipta ketika memang Aziz cabut. Sebenarnya makasih. Dunia butuh asshole. Jadi saya terlaksana gitu. Jadi kayak saya pengen bikin kayak Jill Scott Heron, akhirnya saya bisa gitu. Barisan-barisan itu sangat Jill Scott Heron, sangat The Last Poets gitu. Bahkan dalam cengkok-cengkoknya sekalipun itu saya ngambil mentah-mentah dari The Last Poets. Maksudnya ada rentang waktu di mana wilayah artistik itu jadi segitu jadi terbuka sangat lebar. Jadi Barisan Nisan itu album Homicide yang paling buat saya sendiri itu Homicide yang paling gak hip hop. Itu saya mengkonstruksi noise yang sebenarnya nggak ritmik gitu. Kalau hip hop itu haram, itu nggak ritmik itu haram. Dia harus ritmik, harus BPM gitu. Di situ saya nggak gitu. Senjakala Berhala itu sangat gak enak gitu, BPM itu sangat gak enak. Tapi saya pengen kayak gitu. Kemudian dan lagu terakhir yang buat Azi itu membaca gejala dari gejala itu sangat-sangat nggak BPM, bahkan nggak ada kalau nggak ada pengulangan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan perhatiin di situ tiap 8 bar beatnya ganti, antara beat dan sample itu ganti. Saya eksperimen antara kombinasi sample, hook belakang, background, ambient sama break beats yang beatnya itu nggak saya samain. Biasanya disamain kalau hip hop itu biasanya sama, patokannya sama 4 4 8 4 4 8 gitu. Itu saya samain sampai terakhir, sampai lagu habis itu saya biarin gitu, ambient saya bikin chopping ambient gitu, dikolasein dan kemudian saya bikin back. Jadi intinya dan teknologi itu waktu itu mengizinkan untuk waktu itu, Cok. Udah bisa kayak gitu ternyata. Sampel udah nggak usah dulu 2 detik apa segala itu mengizinkan. Saya bisa nyempel ambient yang 20 detik dan segala macam. Itu bisa memungkinkan. Kalau misalnya ditanya kenapa, ya terus terang saya udah jawab tadi bahwa bahkan jangankan saya terpukul, artinya Aziz cabut, bahkan saya hampir menghentikan Homicide pas waktu habis garis kila itu udah beres. Habis garis kila itu sebenarnya sebelum Homicide tamat, tapi ya Iwan ngeyakinin bahwa kita bisa nanti manggung seperti ini, nanti manggungnya kayak gini. Oh ya deh, beres. Nah, seperti itu. Cuman yang beratnya itu paling di situ ya. Beratnya artinya ada pas manggung itu saya ngundang beberapa kawan-kawan. Nah, disitulah kemudian gaya I Feel Six,
Elmo, I Feel Six itu kemudian masuk jadi backing vokal. Jadi karena saya nggak bisa nge-rap 24 bar tanpa bantuan Nafas. ya 24 bar gitu. Jadi dulu dikerjakan bareng dengan Aziz berdua di panggung. Sekarang sendirian. Kurang lebih kayak gitulah. Itu ya kalau tepu ya sangat-sangat tepu lah, karena ya kita hampir 10 sampai rentang 2004 itu berarti hampir 20 tahun bareng si Aziz, dan selama rentang waktu itu terus terang saya partner in rhyme saya itu si Aziz. Jadi sebenarnya sharing saya nemuin segala macam itu metafor, kita konstruksi metafor seperti apa, dan kemudian flow Homicide itu seperti itu bikinan kita berdua. Itu bikinan kita berdua sebenarnya selama ini. Jadi pola yang kalian dengar Homicide di kemudian hari yang kayak gitu itu bikinan kita berdua. Jadi kebayang ketika kemudian Aziz nggak ada dan kemudian saya anjing ini gimana nih kayak gitu. Untuk pertama kali nggak ada partner in rhyme gitu kayak gitu. Jadi setiap progres saya kasih tahu, meskipun saya tahu dia nggak peduli ya. Oke. Aingen. Itu jawab pertanyaan. Jadi artinya setiap progres itu pasti saya kabarin bahwa Subsidy Records mau ngerilis ini mau bantu rilis Barisan Nisan, tapi dia mau dengan album yang pertama gitu. Oh ya, tapi namanya mungkin Microphone Disc kayak gitu. Itu selalu saya update dan segala macam sampai mungkin dalam hal-hal teknis aja yang saya nggak update karena emang terlalu teknis. Oke, be my guest. Horas. Apa yang mulainya? Ya kan. Jawab itu. Ya, mengenai kenapa saya nggak ada di situ. Jadi ya ini sangat personal buat saya juga waktu bikin Homicide sama Ucok, bikin lirik, terus mungkin Ucok juga banyak merubah hidup saya ya. Maksudnya dari mulai apa yang saya baca, apa yang saya jalanin, apa yang saya prinsip-prinsip hidup saya yang semuanya jadi jungkir balik lah ya. Ada satu fase di mana will to power saya tuh memang kita tuh dulu tuh saling ngunggulin gitu, nggak bisa jadi nomor 2 tuh, dimana saya nggak bisa jadi sidekick, saya nggak bisa bikin lirik yang cuman apa istilahnya Sendok ya cuman asal ada aja gitu, nggak bisa. Ya coba kejar dan sialnya nggak ada referensi siapa yang pernah ngeband sama si Ucok ya dulu ya. Kunaon saya teh kieu-kieu teuing gitu. Ada yang pernah ngeband sama Ucok belum? Belum ya? Merakas ya itu. Ya maksudnya saya baru lihat sosok orang yang sangat perfeksionis dalam urusan apapun. Komitmen. Ya, kita komitmen bikin band. Nyen sing alus mun teu nya geus bubarkeun we. Mulai lirik, musik tadi misalnya sampai teknis sampai dan lain-lain itu memang harus conscious. Nggak ada yang nggak disengaja, nggak ada ketidaksengajaan dalam prosesnya. Semuanya dilakukan saya di seksi lirik kebetulan. Sharing dengan perkembangan waktu juga sampai saya tuh sampai sempat mikir ini orang makan apa energinya begitu besar gitu. Saya nggak bisa ngimbangin. Dan di saat saya merasa sudah tidak bisa mengimbangi lagi, buat apa saya ada di Homicide? Itu aja sih. Gitu. Maksudnya apakah nanti bisa orang jadi sendok? Kebayang tuh gitu kan? Maksudnya direkam bro, direkam abadi. Gitu. Ada di situ abadi. Seperti halnya lagu apa? Nonton? Lagu eta. Abadi. Apa? Membaca gejala dari gejala. Itu abadi kayak tato. Buat saya itu sangat ya kalau bisa dibilang kan sangat personal lah. Dari 2007 ya Cok, baru ketemu lagi 2012 ya. Ya, 2007 5 tahun. Itu pun saya yang diculik sama anak-anak, diculik, dipaksa, digusur-gusur ke satu tempat yang di situnya ada Ucok.
Keren ya? Itu kelakuan anak-anak tuh. Tapi di situ saya juga belajar bahwa ada hal-hal yang memang memerlukan apa ya, passion, mungkin bukan faith ya, faith. Kadang geus lah mana nyeun deui atuh jeung batur atuh. Tapi ya enggak, maksudnya Cok juga selalu encourage saya untuk tetap nulis, tetap bikin lirik ya. Dan sampai akhirnya saya baru paham gitu bahwa setelah kesekian harinya ya tadi 3 kata itu memang sangat-sangat representatif. Saya hijrah akhirnya. Jadi ya itulah prosesi itu, jadi intensitas keseharian dalam dari kami, saya nggak mungkin nulis sesuatu yang saya nggak jalanin. Sementara di samping saya yang sudah entah ke mana, dan saya ngerasa wah ya, udah bayangin satu lagu aja saya butuh waktu berapa, 2 bulan. Dulu satu hari bisa 1 lagu, kasarnya kita bisa discuss dari sekian banyak rima yang kita buat ada 64 bar, kepake paling berapa ya, 16. buang aja gitu. Tapi memang dalam masa-masa produktif itu memang kita sering tuker-tuker, karena kalau kita pengen bikin lirik kayak Hosopen gampang, tinggal dengerin Hosopen. Ya, kita pengen bikin lirik kayak apa ya, Cok, dulu nggak ada referensi. Jadi ya trial and error terus sama dia. Itu yang memang proses yang saya nggak bisa saya lupain, yang itu memang kebentuk mungkin apa yang teman-teman udah dengerin itu di situ. Itu melalui prosesi yang nggak sebentar dan keseharian yang nggak biasa gitu. Dari saya mungkin yang mulai dengerinnya awal dengerin hip hopnya di NWA, atau yang mungkin mengglorifikasi hal-hal yang nggak ada di sini gitu, ya kan. Terus tiba-tiba saya baca iya, baca itu, baca iya, jadi seperti itu, dan kita jalanin bareng-bareng. Itu sesuatu yang nggak bisa digantiin lah gitu. Jadi saya have to make sure bahwa hal itu memang tetap kita stay on point untuk hal yang itu. Makanya tadi pertanyaan tadi, kenapa saya nggak ada di situ? Itu mungkin perasaan saya pada saat itu. Saya nggak mungkin begitu saya mau buat sesuatu dan saya nggak relevan buat saya gitu. Tuh, Cok. Kayak dong. Lu baru tahu kan, Jok? Udah tahu. Udah. Maksudnya maksudnya semua motivasi itu saya tahu. Maksudnya tapi kan ada teman tuh fungsinya mengingatkan kan. I see. Maksudnya seperti itu gitu. Maksudnya Jujurikan wae lieur. maksudnya kan nggak ada salahnya juga kan, misalnya dia keluar gitu kemudian dong, ayo bikin lagi, bikin teror itu, SMS. meskipun itu enggak. Karena memang hanya dengan saya tahu Azi, jadi saya tahu persis gimana cara nyetanin dia gitu. Jadi ini saya kasih gambaran. Lagu Membaca Gejala dari Jelaga itu khusus buat si Azi. Gimana saya bikin lirik, intinya gimana bikin satu lagu yang kemudian dia nyadar dan kemudian dia surat cinta, bro. Tapi dengan surat semua, cinta sama sayang-sayang. jadi kebayang itu sebenarnya Membaca dari Gejala itu flow-nya, delivery-nya itu bukan punya saya, itu punya si Azi. Cuman saya bikin sedemikian rupa, saya nge-rap kayak gitu supaya saya nunjukin saya bisa pakai teknik lu nih kayak gini nih. Dengan untuk dalam sebuah lagu yang khusus buat dia gitu. Itu semua tekniknya itu teknik si Azi, dari mulai multi-syllable-nya, flow-nya, delivery-nya, nyabetnya segala macam secara teknis, mungkin kawan-kawan yang nge-rap tahu persis. Nah, itu teknik si Azi. Maksudnya yang saya sebenarnya saya nggak begitu suka teknik itu, tapi saya pakai dalam satu lagu yang khusus buat si Azi, yang cuman itu aja, saya cuman nunjukin bahwa saya bisa ngelakuinnya gitu. Cara lu saya bisa ngelakuinnya. Cepetan lu balik. Kayak gitu intinya gitu, tapi nggak balik-balik. Kemudian 2007 kemudian baru dia balik lagi kayak gitu. Ini dongengnya di Kung Fu Panda ya. Kung Fu Panda.